Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul akhwati fillah, saudara serta saudariku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, dan alhamdulillah dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita bisa berkumpul di masjid ini untuk kita duduk mengaji, belajar bersama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, serta kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya hanya mengingatkan bahwasanya kita ini sudah sekian waktu meninggalkan bulan puasa dan kita sudah di bulan Syawal bagian akhir. Nah, kalau di bulan Ramadan kemarin banyak para ustadz, banyak para dai yang mengingatkan kita bahwasanya manfaatkan kesempatan waktu bulan Ramadan, karena Ramadan ini bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, bulan penuh kebaikan-kebaikan. Dan bahkan ada para dai yang mengingatkan kita sungguh meruginya orang-orang yang berlalu bulan Ramadan dia tidak diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di hari-hari ini setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, sebenarnya waktu-waktu ini adalah waktu kita itu muhasabah. Kita menghitung-hitung diri kita, karena merupakan kebiasaan orang yang beriman
adalah senantiasa mereka muhasabah setelah melakukan amalan. Mereka muhasabah untuk melihat apa yang mampu nanti dijadikan bekal untuk akhirat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wanzuru madza tahartum li anfusikum minal a'malis sholihah liyaumi ma'adikum wa aradukum ala rabbikum. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab. Lihatlah apa yang kalian telah siapkan untuk diri kalian berupa amal-amal soleh menuju hari di mana kalian akan kembali, dan setiap amal kalian akan dihadapkan kepada Allah. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwasanya kebiasaan orang beriman itu selalu muhasabah akan dirinya. Apa yang dimuhasabah salah satunya adalah amal-amal yang dikerjakan, amal yang sudah dilakukan. Kenapa demikian? Karena dia meyakini bahwasanya semua amalnya nanti akan dihadapkan kepada Allah. Kalau kemarin sebulan penuh kita berpuasa, sebulan penuh kita sholat taraweh, sebulan penuh kita tadarus Al-Quran, kita sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lain yang kita lakukan di bulan Ramadan. Maka sekarang ini, di waktu-waktu ini, kita tinggal bertanya kepada diri kita, kira-kira puasa kita yang sebulan kemarin diterima Allah atau tidak? Kira-kira ya taraweh kita yang kemarin kita lakukan 30 malam itu diterima oleh Allah atau tidak? Kira-kira tadarus yang kita lakukan kemarin 30 hari di bulan Ramadan kita bertadarus, diterima Allah atau tidak? Lebih dari itu, ya, kita bertanya kepada diri kita, ibadah bulan Ramadan kemarin menjadikan kita orang yang diampuni oleh Allah atau tidak? Kita bertanya. Makanya setelah kita selesai bulan Ramadan ini akan meninggalkan banyak pertanyaan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan, ketika kita mau muhasabah diri sendiri. Jangan-jangan puasa kita yang 30 hari kemarin ditolak oleh Allah. Jangan-jangan tadarus kita kemarin tidak diterima oleh Allah. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman ini tidak pernah merasa sombong dengan amalnya. Orang yang beriman tidak pernah merasa berbangga diri dengan amalnya. Kalau sudah melakukan satu amalan kemudian dia berbangga diri, tidak. Orang beriman tidak seperti itu. Tapi justru orang beriman ketika mereka selesai beramal, mereka cemas dan khawatir. Cemas dan khawatir kalau amalannya tidak diterima oleh Allah. Sehingga ketika mereka merasa cemas dan khawatir,
Hal ini akan mendorong mereka akan menambahi amal-amalnya dan memperbanyak amal-amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah anahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusarri'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Nah, ketika istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha mendengar ayat ini, maka beliau pun heran. Kenapa? Ya, karena tabiat manusia itu kalau habis melakukan kebaikan pasti senang. Kalau habis melakukan kebaikan pasti gembira. Itu tabiat manusia. Namun di dalam ayat ini Allah berkata bahwasanya mereka yang telah memberikan apa yang mereka berikan, mereka yang telah bersedekah dengan hati yang takut. Loh, orang berbuat kebaikan kok malah takut? Orang bersedekah kok malah khawatir? Makanya Aisyah pun bertanya kepada Nabi. An Aisyata, dari Aisyah qultu, dia berkata, ya Rasulullah, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah ahu alladzi yasriku wa yazni. Wahai Rasulullah, orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut itu, apakah mereka orang yang mencuri dan mereka orang yang berzina? Qala la. Rasulullah menjawab, bukan. Lakinnahu alladzi yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli wa yakhafu an la yaqbalahu minhu. Rasulullah mengatakan, akan tetapi mereka adalah orang yang melakukan puasa, mereka berpuasa, mereka bersedekah, mereka sholat, seraya takut kalau Allah tidak menerimanya. Nah, maka demikian kebiasaan orang-orang yang beriman. Setelah mereka menghisap amal-amal yang telah dilakukan, mereka khawatir, tumbuh dalam hati mereka rasa takut kalau amalannya tidak diterima. Maka demikian juga setelah kita kemarin 1 bulan penuh berpuasa di bulan Ramadan, yang Ramadan puasa ini bisa menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kemarin kita sudah berpuasa 30 hari, sekarang yang ada adalah khawatir kita ini diampuni oleh Allah atau tidak dengan puasa kita. Demikian juga sholat tarawih kita itu diterima Allah atau tidak. Ini yang harusnya membuat kita ini khawatir. Makanya dahulu kala ada seorang ulama salaf, pas hari raya Idul Fitri, ulama ini tampak bersedih, raut mukanya sedih. Disebutkan di dalam riwayat, kana ba'dus salaf
yadharu alaihil hazan yauma idul fitri fayuqalu lahu innahu yaumu farahin wa sururin fayaqul sadaqtum walakinni abdun amaroni maulaya an a'mala lahu amalan fala adri ayaqbalahu minni amla. Ada sebagian salaf yang ketika hari raya Idul Fitri itu wajahnya tampak sedih. Maka ada orang yang berkata kepada dia, hari ini adalah hari bergembira dan hari bahagia. Kenapa engkau bersedih? Ya. Maka dia mengatakan, kalian benar. Akan tetapi aku ini hanyalah seorang hamba yang Tuanku, yakni Allah, memerintahkanku untuk beramal, dan aku tidak tahu apakah Allah sudah menerima amalku atau tidak. Jadi kenapa mereka bersedih? Karena mereka tidak tahu amalnya itu diterima oleh Allah atau tidak. Puasanya 30 hari diterima Allah atau tidak. Ya, sedekahnya, tarawehnya, sholat sunnahnya, mereka tidak tahu kalau itu diterima Allah atau tidak, sehingga mereka pun sedih. Ini para ulama salaf justru di hari Idul Fitri bukan bergembira, tapi menampakkan kesedihan, khawatir kalau ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah. Juga disebutkan dalam sebuah riwayat, ra'a Wahab Ibnul Wardi qauman yadhakuna fi yaumi id faqal in kana haula'i tuqbalu minhum siyamuhum fama hadza fi'lu syakirin wa in kana lam tuqabbal minhum siyamuhum fama hadza fi'lul khaifin. Ya, Wahab Ibnul Wardi melihat sekelompok orang yang tertawa-tawa di hari Idul Fitri. Ketika di hari raya Idul Fitri mereka tertawa terbahak-bahak. Maka dia pun berkata, jika benar puasa mereka sudah diterima oleh Allah, maka bukan seperti itu sikap orang-orang yang bersyukur. Dan jika ternyata puasa mereka tidak diterima oleh Allah, maka bukan seperti itu juga sikap orang-orang yang takut. Karena semestinya semua orang pada hari ini melihat kembali amal ibadahnya di bulan puasa. Kira-kira patut enggak kita banggakan di hadapan Allah? Kira-kira Allah menerima enggak puasa kita yang kurang sempurna? Mungkin puasa kita masih dikotori dengan omongan-omongan yang jorok. Mungkin puasa kita masih dikotori dengan perbuatan lagwun yang sia-sia. Mungkin masih dikotori dengan kedustaan. Atau mungkin taraweh kita yang kita kerjakan kurang khusyuk, dan ibadah-ibadah yang lain yang tidak sempurna. Apakah kita akan berbangga-bangga dengan itu? Atau kita khawatir kalau amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita sudah muhasabah, kemudian menimbulkan kekhawatiran pada diri kita, takut kalau puasa kita tidak diterima, lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan selanjutnya adalah berdoa. Sebagaimana para sahabat Nabi, mereka selepas bulan Ramadan mereka berdoa selama 6 bulan penuh. Apa doanya? Mereka berdoa agar Allah menerima ibadahnya, agar Allah menerima puasanya. Mereka berdoa agar Allah menerima sholat tarawehnya. Makanya
Umar bin Abdul Aziz rahimahullah disebutkan, ya, kharaja Umar bin Abdul Aziz rahimahullah fi yaumi Idul Fitri faqala fi khutbatihi ayyuhan nas innakum sumtum lillah 30 yauman wa kumtum 30 lailatan wa kharajtum al-yawma tatslubuna minallahi ayyataqabbala minkum. Umar bin Abdul Aziz pada hari raya Idul Fitri berkata dalam khutbahnya, wahai manusia, sesungguhnya kalian telah berpuasa selama 30 hari dan kalian telah sholat malam selama 30 malam. Maka pada hari ini kalian keluar untuk memohon kepada Allah agar Allah menerima ibadah kalian. Hari-hari ini adalah kita berdoa, memohon kepada Allah. Bahkan seperti tadi para sahabat, para salaf berdoa selama 6 bulan setelah Ramadan. Berdoa meminta kepada Allah agar ibadah puasa kemarin 30 hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat juga an Jubair ibnu Nufair, dari Jubair bin Nufair, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqau yaumal aid yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari, dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai sanadnya hasan, sanadnya baik. Nah, dulu para sahabat selain berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal-amal mereka, mereka juga saling mendoakan. Kalau mereka bertemu di hari Id, satu sama lain saling mendoakan. Dari Jubair bin Nufair ia berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu pada hari Id, masing-masing berkata kepada yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal Anda. Kemarin antum berhari raya kalau ketemu apa ngomongnya? Minal aizin wal faizin. Mohonlah maaf lahir batin. Kalau anak-anak muda biasa kosong-kosong ya. Padahal yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini berdasarkan riwayat tadi yang Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hasan. Jadi kalau kita ketemu saudara, teman di hari raya, ucapkan itu taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ini yang biasa dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Bukan malah kosong-kosong, bukan. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita muhasabah, kemudian muncul kekhawatiran pada diri kita dan kita berdoa. Lalu apa yang mesti kita lakukan selanjutnya? Ya, yang mesti kita lanjutkan, yang mesti kita lakukan adalah melanjutkan amal-amal soleh yang sudah bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Yang tadinya di bulan Ramadan sudah bisa puasa 30 hari, lanjutkan hari-hari ini dengan puasa-puasa sunnah. Dimulai dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, nanti berlanjut dengan puasa Senin Kamis, atau puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid. Lanjutkan puasanya. Yang kemarin di bulan Ramadan sudah bisa sholat tarawih 30 malam penuh,
lanjutkan malam-malam di hari ini dengan sholat tahajud, dengan sholat witir, lakukan. Ya, ada nggak yang tadi malam sholat tahajud? Alhamdulillah kalau ada, dilanjutkan. Yang dulu di bulan Ramadan sudah bisa tadarus setiap hari, mungkin dalam satu hari bisa 1 juz, 2 juz. Sekarang dilanjutkan meskipun hanya 1 lembar, 2 lembar. Kontinyukan. Yang kemarin di bulan Ramadan bisa bersedekah, memberi makan orang yang berpuasa, lanjutkan sekarang dengan bersedekah. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan setelah amal kebaikan yang pertama itu menandakan kebaikan yang pertama itu diterima oleh Allah. Orang yang kemarin di bulan puasa melakukan amal kebaikan dan di hari ini tetap berlanjut dengan melakukan amal kebaikan, maka itu menjadi tanda amal kebaikan kemarin di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Sebaliknya, orang yang telah melakukan kebaikan kok kemudian berhenti tidak berlanjut, itu menunjukkan amal kebaikan yang kemarin tidak diterima oleh Allah. Ya, sebagian orang ahli hikmah mengatakan, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min uqubati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan amal kebaikan adalah amal kebaikan yang setelahnya, dan hukuman bagi amalan buruk adalah amalan buruk yang sesudahnya. Ini disebutkan dalam kitab Al-Fawaid halaman 35. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan kemudian melanjutkan dengan kebaikan-kebaikan yang lain, itu menjadi tanda atas terkabulnya kebaikan yang pertama. Demikian juga sebaliknya, jika orang sudah melakukan satu amal kebaikan justru sekarang diikuti dengan amal yang buruk, maka itu merupakan tanda tertolaknya amal yang pertama. Dulu di bulan Ramadan sudah rajin sholat jamaah di masjid, 5 waktu aktif ke masjid. Selesai bulan Ramadan lanjutkan itu. Ya, jangan berhenti. Jangan sampai dulu di bulan Ramadan rajin sholat jamaah di masjid, setelah selesai Ramadan berhenti, gak pernah lagi ke masjid, bahkan diganti dengan nongkrong-nongkrong. Dulu di bulan Ramadan rajin membaca Al-Quran, lanjutkan lagi membaca Al-Quran. Jangan diganti dengan hal yang buruk, malah diganti dengan sehari semalam nonton televisi misalnya. Ya, kenapa? Karena itu tadi, orang yang melakukan kebaikan melanjutkan kebaikan itu tanda kebaikan yang pertama diterima oleh Allah. Tapi kalau orang sudah berbuat kebaikan kok dilanjutkan dengan keburukan-keburukan, itu pertanda kebaikannya yang dilakukan pertama kali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur atas nikmat Allah karena dia telah diberikan nikmat bisa melakukan amal baik. Dia diberi anugerah oleh Allah bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Maka salah satu bentuk bersyukurnya adalah melanjutkan amal kebaikan tersebut. Jangan sampai kita itu menjadi seperti seorang wanita yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 92. Ada seorang wanita
yang dia itu memintal benang. Benang selembar demi selembar dipintal menjadi kain. Setelah ditenun, dipintal menjadi kain, kemudian setelah jadi menjadi sebuah kain yang bagus, kemudian kembali diuraikan, dicabuti benang-benangnya sehingga benangnya terurai. Nah, misalnya ada orang seperti itu, dan kita lihat orang yang sudah bisa menenun kainnya bagus, kemudian setelah bagus jadi disobek-sobek kembali. Kita katakan apa tentang orang ini? Apa? Bodoh. Orang bodoh. Ya, sudah menenun selembar benang demi benang menjadi sebuah kain, setelah jadi kok malah dirobek-robek kembali. Ini bodoh. Maka demikian juga orang yang sudah menjalin amalan-amalan baiknya, puasanya, sedekahnya, tadarusnya, sholat malamnya, sudah dia jalin dengan begitu bagusnya, kemudian selesai bulan Ramadan ditinggalkan. Allah sebutkan tentang wanita seperti ini, wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu seperti seorang wanita yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai kembali. Maka lanjutkan amalan-amalan yang sudah kita kerjakan. Ya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama yang dia itu ditanya. Ulama ini bernama Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi melihat atau dikatakan kepada beliau, ada satu kaum, ada orang-orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin puasa, rajin sedekah. Ketika bulan Ramadan rajin sholat 5 waktu ke masjid. Namun selesai bulan Ramadan, selesai, gak dilanjutkan lagi. Maka Bishr Al-Hafi mengatakan, anna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mal fa idan salaha taraku qal bi'sal qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Dikatakan kepada Bishr Al-Hafi bahwasanya ada satu kaum yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Mereka bersungguh-sungguh dalam beramal, dan ketika Ramadan selesai mereka pun meninggalkan amalan-amalan mereka. Maka Bishr mengatakan, seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk orang adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali pada bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan sangat rajin baca Al-Quran, seolah-olah dia itu paling mengenal Allah. Di bulan Ramadan dia rajin sholat malam, seolah-olah dia itu paling dekat dengan Allah. Di bulan Ramadan dia rajin mengerjakan kebaikan-kebaikan. Namun Ramadan selesai, itu juga selesai. Gak pernah lagi baca Al-Quran, gak pernah lagi sholat jamaah di masjid, gak pernah lagi puasa, gak pernah lagi sholat malam. Ibadahnya habis, ditinggalkan. Ya, maka Bishr Al-Hafi mengatakan itulah seburuk-buruk orang. Dia mau beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Padahal Allah Tuhan di bulan Ramadan dan juga di bulan lain.
Rabb kita di bulan Ramadan adalah Allah. Sesembahan kita di bulan Ramadan adalah Allah. Di bulan Syawal juga Allah. Maka sembahlah Allah itu sampai hilang nyawa kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah sampai datang kematian kepadamu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayo setelah Ramadan ini usai, tetap kita ramaikan masjid. Tetap kita datang ke masjid. Kita mengaji, baca Al-Quran. Kita sholat wajib 5 waktu. Kita berpuasa sunnah. Kita tetap lanjutkan sedekah kita. Tetap jaga kebaikan-kebaikan kita. Terus sepanjang waktu, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Jadikanlah Ramadan itu seolah-olah sepanjang masa, sepanjang waktu. Jadikanlah ibadah itu sepanjang waktu, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Nah, maka Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini seperti judul yang telah disampaikan di dalam iklannya, jadikanlah Ramadan itu sepanjang masa. Maksudnya apa? Ibadah-ibadahnya kita lanjutkan. Jangan hanya berhenti di bulan Ramadan tok. Ramadan rajin ibadah, selesai habis sholat Idul Fitri, selesai juga ibadahnya. Rajin sholat taraweh, setelah Idul Fitri selesai sholatnya, nggak ada lagi sholat tahajud. Ramadan baca Al-Quran, begitu Idul Fitri selesai baca Al-Qurannya. Bukan seperti itu, tapi tetap kita lanjutkan. Nah, sehingga kebaikan-kebaikan itu langgeng. Ingat, ini menjadi bukti ibadah kita yang kemarin diterima oleh Allah. Dan ini menjadi bukti bahwasanya kita ini orang yang selalu takut kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah, sehingga ingin menambahi dan menyempurnakan. Dan itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hanya sekedar mengingatkan dan mengajak, ayo kembali kita giat beribadah, beramal setelah Ramadan usai ini. Jangan berhenti beramal. Ya, barakallahu fikum. Mungkin ada yang mau ditanyakan 1-2 pertanyaan, ya. Tafadhol.